Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Doremi, doa dan renungan misioner edisi Jumat 23 September 2022. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayat 18 sampai 24. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Bijaksana, ajarlah kami hari ini untuk membuka hati pada firman-Mu. Bimbingilah kami untuk peka akan tanda-tanda kasih-Mu yang nyata dalam tiap peristiwa hidup kami. Semoga kami pun berani mengikuti Engkau dengan rela hati, memanggul salib-Mu setiap hari. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Kata orang banyak, siapakah aku ini?" Mereka menjawab, "Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit." Yesus pun bertanya lagi, "Menurut kalian, siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkaulah Kristus dari Allah." Dengan keras, Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita mendengar seseorang yang mengidolakan seorang yang lain. Remaja begitu terkagum pada artis yang lagi ngetop. Misalnya artis Korea. Ada Park Jimin, Kim Jong Un, Kim Jenny. Ada juga yang kagum dengan pemain bola kaki, misalnya ada Neymar, Boas, Ricardo Salamesi, dan lain sebagainya. Nah, kekaguman ini dipengaruhi dengan mudah oleh pendapat orang di sekitarnya atau teman sebayanya. Kisah Petrus yang disampaikan dalam Injil hari ini diawali dengan dua pertanyaan dari Yesus. Kata orang banyak, "Siapakah aku ini?" Dan pertanyaan mengenai apa yang akan disampaikan para murid tentang dirinya dikisahkan di ayat 20 tadi. "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab mereka standar dan dianggap umum. Ada yang mengatakan dia adalah Yohanes, dia adalah Elia, seorang nabi. Dan ketika ia bertanya mengenai kesimpulan mereka sendiri, Petrus berbicara atas nama yang lain, Mesias dari anak Allah. Penegasan Petrus bahwa Yesus itu Mesias tumbuh dari pendalaman iman di kalangan umat gereja perdana yang ingin makin menyadari siapakah Yesus itu. Respon Yesus terhadap yang disampaikan Petrus dengan mengatakan pada mereka
untuk tidak menceritakan kepada siapapun, walaupun Yesus tidak menyanggah atas gambaran Petrus yang menganggap Yesus sebagai Mesias, dan Yesus sendiri tidak menginginkan dirinya. Keyakinan bahwa Yesus yang dijanjikan Allah dan ditunggu-tunggu kedatangannya oleh banyak orang akan terbentur pada kenyataan Yesus ditolak oleh para pemimpin Yahudi, didera dan wafat di kayu salib. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Baik anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus menjelaskan tentang siapa dirinya, nah giliran sekarang kita menyadari bahwa kita ini merupakan murid Kristus. Oleh karena itu, Dia memberikan pemahaman bagaimana cara mengikuti Dia. Jadi sebagai murid Yesus, kita pun dituntut untuk mewujudkan dalam berbagai aktivitas, terutama sebagai remaja. Misalnya, ambil bagian dalam bidang gereja, menjadi misdinar, anggota KOR, dirjen, lektor, pemazmur, aktif mengikuti pendalaman kitab suci. Lebih khusus di bulan kitab suci nasional, rajin membaca kitab suci juga, itu penting. Seperti sekarang ini. Dan satu hal lagi yaitu harus menjadi remaja yang berani menolak dengan tegas hal-hal yang bisa merusak kehidupan. Misalnya narkoba, pornografi, tawuran, dan sebagainya. Kiranya pernyataan Yesus ini selalu relevan buat kita. Siapakah aku menurutmu? Kalau kita sungguh mencintainya, pasti kita akan berusaha untuk tahu mengenai Dia lebih dan lebih lagi, sehingga tidak memberikan jawaban-jawaban yang standar atas pertanyaan Yesus itu. Semoga kita juga mampu berdoa, tidak hanya untuk kepentingan diri semata, namun mampu berdoa untuk mampu mengenal Tuhan dan hidup seturut kehendak-Nya. Doa yang menjadi peneguh spiritualitas hidup Kristiani kita sebagai anak-anak misioner dan remaja misioner. Semoga demikian. Amin. Doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita
dilindungi dan diberkati oleh Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.